dalam beberapa saat, mari kita bersaat teduh, mempersiapkan hidup kita untuk benar-benar dapat menikmati hadirat Tuhan di tempat kudus ini. Untuk beberapa saat, mari kita letakkan seluruh beban pikiran hidup kita. Beri kesempatan Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Oh
dengan segala kerinduan, kami sujud di bawah kaki. Sembunyikan kami di balik salib. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan Tuhan. Dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, di dalam roh, dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Berapapun juga jumlah kita, tapi kita tetap semangat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyerahkan seluruh ibadah pada hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Mari kita bawa hidup kita menjadi persembahan korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Dialah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Walau dunia ini banyak mengalami perubahan, tetapi ingat, kasih setia Tuhan tidak berubah untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
Sama-sama katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di Kau setia dalam setiap rencana. Hidupku dalam tangan-Mu, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sama-sama katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selama-lama-lamanya Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Oh, Kaulah satu-satunya pengharapan selamanya. Selamanya kasih setia di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, satu-satunya pengharapan di dalam Jesus. Engkaulah pengharapan kami, dan kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan baru, ada pemulihan, ada sukacita. Oleh sebab itu ya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur untuk seluruh karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sepekan penuh Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati pemeliharaan. Dan tiba saatnya di hari Sabat ini, dengan segala kerinduan kami bawa seluruh hidup kami menjadi persembahan korban syukur di hadapan Engkau. Jamah kami dan urapi kami, sehingga benar-benar kuasa Tuhan turun atas kami, memenuhi seluruh ruangan ini,
bahkan memenuhi seluruh hidup kami. Sehingga benar-benar sukacita surgawi senantiasa mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada siang hari ini di dalam satu nama yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya katakan sama. Amin. Sekali lagi mari kita yang percaya katakan sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan bersama-sama, Yesus ajaib. Angkat tanganmu, tepuk tangan bersama-sama. Sama-sama. Yesus ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sekali lagi, Yesus ajaib, tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah tanya. Sampai bumi berlalu dan habislah rakyatku, Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama katakan ya, Yesus ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, sama-sama katakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari tambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah, tak berubah, setiap hari tambah indahnya. Sampai bumi Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, sama-sama katakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Deklarasikan bersama, hanya di dalam Dia ada kuasa yang ajaib. Sama-sama, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat. Yesus ajaib, tak berubah. Yes. Sampai bumi berlalu habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan bersama, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan, ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat. Sekali lagi, ada mukjizat. Kenapa? Sebab Yesus ajaib.
mengekspresikan sukacita kita. Oleh karena hari ini Tuhan jadikan untuk kita boleh melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Hari ini hari yang tidak dijadikan Tuhan. Sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi, yo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Mari ekspresikan sukacitamu. Woi ya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh yeah. Hari ini, hari telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Yes. Di dalam Tuhan. Bersuka. Dalam Tuhan. Bersuka. Yes. Bersuka dalam. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Kemuliaan bagi nama Tuhan yang selalu nyatakan pertolongannya, perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Yeah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekali lagi. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Selalu ada alasan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Oleh karena Dia Raja di atas segala raja, Tuhan Maha Besar. Mari kita datang kepadanya dengan menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sama-sama. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Yes.
Raja Maha Besar. Ya, haleluya. Mari katakan bersama-sama. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya. Nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Deklarasikan Raja di atas segala raja. Yang ini yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak cara Tuhan menyapa hidup kita. Hanya saja kadang-kadang kita tidak peka akan sapaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan melalui ujian, tantangan, sakit, penyakit, Tuhan sedang menyapa hidup kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita anggap semuanya itu berlalu begitu saja tanpa makna. Padahal dari seluruh peristiwa dalam proses kehidupan kita, bahkan sampai pada titik terendah kita menghadapi pergumulan hidup ini, Tuhan hadir. Dan Tuhan selalu menyapa dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia memiliki kasih yang tak terbatas. Dia memiliki kuasa yang tak terbatas. Kuasa dan kasih-Nya tidak dibatasi oleh apapun. Oleh sebab itu andalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi
berdiri. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima. Kau ku adakan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanku. Oh, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sama-sama. Sekarang Ku mengangkatku. Yes. Sekarang Ku mengubah hatiku. Sekarang-Mu menuntun, tak terbatas di dalam hidupku. Sama-sama katakan. Cara-Mu mengangkat. Yes. Cara-Mu mengubah hatiku. Cara-Mu menuntun, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Katakan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Yes, God. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Engkau yang kami percaya di segala musim hidup kami, sampai di titik terendah dalam hidup kami pun, Engkau selalu ada ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas di dalam mengentaskan dalam setiap pergumulan hidup kami. Kalau kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan, bahwa kami lebih dalam berada di dalam rencana-Mu yang sesungguhnya. Biar siang hari ini ada sesuatu yang Kau ajarkan bagi kami, membuka mata hati kami untuk melihat bahwa Engkau sedang melakukan satu pekerjaan yang besar, justru di tengah-tengah titik terendah di dalam hidup ini.
Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dalam keterbatasan kami. Kau mau menyerahkan sepenuhnya di dalam Engkau. Engkau ambil alih sepenuhnya di dalam pemberitaan firman-Mu. Roh hikmat wahyu turun atas kami hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat siang. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa baiknya. Puji Tuhan. Baik, siang hari ini saudara-saudara, tema kita dalam bulan ini adalah keluarga Kristen yang kuat dan penuh berkat. Keluarga Kristen yang kuat dan penuh berkat. Kuat bukan berarti seseorang tidak pernah menjadi lemah atau tidak bisa menjadi lemah. Ya, orang yang kuat sekalipun titik tertentu dia bisa menjadi lemah. Saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, tema kita ini sebenarnya memacu kita bukan pada saat di awal saja, tetapi sampai akhir perjalanan hidup saudara dan saya. Tuhan itu kalau bekerja tidak separuh-separuh. Dia bekerja dari awal sampai akhir. Itu yang dia kerjakan atas hidup saudara dan saya. Ketika kita kuat, ketika kita penuh berkat, saudara jangan lengah dan tetap waspada. Perhatikan baik-baik. Ketika kita menjadi kuat dan penuh berkat, saudara jangan lengah dan tetap waspada. Kenapa? Kita belajar satu keluarga di dalam Alkitab. Siang hari ini kita menelisik kehidupan daripada keluarga Ayub. Alkitab mencatat Ayub ini adalah orang yang saleh dan jujur. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 1, kemudian Ayub pasal 1 ayat yang kedua. Dia juga dikaruniai 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Tidak cukup berhenti di situ. Tuhan karuniai juga, dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Banyak saudara. Dia memiliki 3.000 ekor unta. Dia memiliki 500 pasang lembu. Dia juga memiliki 500 keledai betina. Dan budaknya, Alkitab mencatat itu sangat banyak sekali. Dia sudah tergolong keluarga yang kuat dan diberkati Tuhan itu luar biasa. Sepertinya dari ayat ini, pasal ini tidak ada celah dalam hidup keluarga keluarga Ayub saudara. Tapi hari ini kita belajar di tengah-tengah keadaan yang kuat sekalipun. Saudara, dalam konteks kitab Ayub ini, iblis itu mengintervensi kehidupan keluarga daripada Ayub. Iblis itu bisa mencobai orang yang kuat sama seperti Ayub sekalipun. Kalau saya akan baca di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang kedua dan yang ketiga, Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau di sini adalah iblis, menghasut aku, yaitu Tuhan, melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Itu jahatnya iblis saudara, sampai Tuhan saja juga dipengaruhi. Siapa tahu Tuhan juga bisa membuat celaka orang-orang seperti yang kita baca tadi. Orang yang termasuk orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan orang yang menjauhi kejahatan. Tuhan tidak mau saudara membuat hidup kita itu menderita, tidak akan. Walaupun iblis berusaha untuk mencoba mempengaruhi Tuhan untuk menekan hidup Ayub,
tetapi tidak berhasil. Justru ada intervensi dari iblis lewat kehidupan keluarga Ayub yang notabene, sekali lagi, ini orang yang keluarga yang sangat rohani sekali, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kenapa ya kok bisa jatuh, kok bisa hidup di dalam pencobaan? Memang pekerjaannya iblis adalah mencobai. Kita lihat satu persatu nanti. Saudara, kekayaan Ayub itu luar biasa. Kalau saya hitung-hitung ini harga minimal ya yang sekarang ini. Kaitannya masalah kambing, domba, lembu. Dia punya 7.000 ekor kambing, kemudian 3.000 ekor, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Kalau saya rupiahkan sekarang, kekayaan Ayub pada saat itu, kalau sekarang loh ya itu sekitar 148,5 miliar sekarang ini. Dengan harga binatang yang sekarang ini, harga yang paling minimal 148,5 miliar. Saudara, itu uang banyak, bukan uang sedikit. Dia kaya, dia takut Tuhan, dia orang tulus, dia takut akan Tuhan, tetapi dia juga ternyata bisa berada dalam perangkapnya daripada si iblis. Kebiasaan-kebiasaan keluarga Ayub yang pertama, ya, dia biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran yang juga, dan mereka mengundang ketiga saudara perempuan untuk makan dan minum. Ini kebiasaan daripada anak-anak Ayub, suka berpesta, minum-minuman, makan dan sebagainya. Ngundang 3 saudaranya bergantian. Saudara-saudara, bergantian, berulang-ulang kali dia lakukan seperti itu. Itu kebiasaan daripada anak-anak Ayub. Kebiasaan daripada si Ayub adalah yang berikutnya, saudara-saudara, dikatakan Ayub itu menjadi orang tua ya yang memperhatikan dan bertanggung jawab penuh atas kehidupan rohani anak-anaknya. Ayub sosok orang tua yang bertanggung jawab dan sangat memperhatikan kehidupan spiritual anak-anaknya. Kalau saudara baca di dalam ayat yang kelima, jelas selesai anak-anaknya melakukan pesta, mereka undang, diajak doa, mereka menguduskan di dalam doa. Alkitab mencatat, siapa tahu ya anak-anakku itu bersalah di hadapan Tuhan. Makanya cepat-cepat dia ajak anak-anaknya untuk berdoa. Saudara-saudara, ya, supaya apa? Ada pengampunan yang Tuhan berikan ketika mereka berdosa. Artinya masih ada kebaikan hati dalam kehidupan orang tua. Saya mau katakan hari-hari ini, saudara-saudara, jangan sampai kita orang tua menjadi lengah. Kita tidak memberikan perhatian khusus tentang kehidupan spiritualitas anak-anak kita. Yang notabene tantangan zaman sekarang itu sangat luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kemajuan teknologi yang begitu cepat dan luar biasa, menghabiskan waktu, menghabiskan energi. Bisa-bisa tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun bisa lupa kepada Tuhan. Ya, tidak ada waktu lagi untuk berdoa, tidak ada waktu lagi untuk baca Alkitab, tidak ada waktu lagi pergi ke gereja, tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Tapi Ayub, dia menjadi sosok orang tua yang bertanggung jawab dan memperhatikan spiritualitas kehidupan anak-anaknya. Bapak, ibu, saudara yang memiliki anak, ayo jangan lengah. Dimanapun anak-anak kita, termasuk di kota Kudus sekalipun, ayo kita arahkan. Karena mereka sudah, bisa saya katakan terkontaminasi sesuatu yang kalau tidak kita rem begitu ya. Waduh, banyak anak-anak yang sekali lagi jadi korban. Mereka hidupnya jauh dengan Tuhan, sudah tidak kenal Tuhan lagi dengan baik. Karena pengaruh teknologi yang begitu canggih, ya, itu bisa punya pengaruh yang positif, tapi juga bisa punya pengaruh yang negatif. Itu sebabnya peran orang tua dalam hal ini sangat penting. Itu kebiasaan yang Ayub lakukan. Nah, kemudian yang kedua, kalau saudara
baca di dalam kitab Ayub, ada keadaan berbalik ya yang sedang terjadi di dalam kehidupan keluarga Ayub. Ada keadaan berbalik yang sedang terjadi dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, saudara-saudara, kalau tadi saudara baca, iblis mulai ngincer gitu ya, untuk mencobai yang pertama, kehidupan ekonomi Ayub. Kalau saudara baca di dalam Ayub pasal pertama ayat 14 sampai yang ke-15, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, memukulnya, memukul penjaganya dengan mata pedang. Saudara, itu yang terjadi. Yang pertama, iblis mulai mengincar, mencobai kehidupan ekonomi daripada Ayub. Ada orang-orang Seba yang mengambil, saudara-saudara, lembu sapi daripada si Ayub, yang sedang membajak keledai-keledai betina yang sedang makan rumput, dirampas, kemudian diserang, penjaga-penjaganya dipukul sehingga sebagian besar mereka mati, dan hanya satu yang sempat lolos. Kemudian dia datang kepada Ayub, dia ngomong, saudara-saudara, kalau ada orang Seba yang sedang menyerang dan merampas lembu sapi yang ada di ladang yang lagi makan, baru dia ngomong seperti itu, datang lagi saudara, orang lain menyampaikan apa yang sedang terjadi. Ada api yang menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Ada satu peristiwa yang tidak wajar terjadi secara bertubi-tubi. Ini yang kedua, tiba-tiba ada api yang membakar, api dari langit yang membakar serta memakan habis kambing domba, termasuk penjaga-penjaganya juga. Ada satu yang lolos lagi saudara, dia datang lagi sama Ayub, baru bercerita, belum selesai datang lagi. Ada orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, mereka menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan pedang. Jadi ekonomi daripada Ayub menjadi incaran iblis. Saudara-saudara, ini yang pertama yang terjadi, yang dialami oleh Ayub. Bagaimana keadaan berbalik sedang terjadi di dalam kehidupannya. Yang kedua, tidak hanya kehidupan ekonomi Ayub, tetapi Alkitab mencatat juga kehidupan anak-anak Ayub juga menjadi incaran daripada iblis. Tadi saya katakan dari awal bahwa saudara-saudara, iblis mengintervensi kehidupan keluarga Ayub yang notabene sekali lagi dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan sekalipun, ternyata tidak kebal dengan pencobaan yang iblis sedang kerjakan. Kehidupan anak-anak Ayub, apa yang terjadi dengan kehidupan anak-anak Ayub? Ketika anak-anak lelaki dan perempuan Ayub sedang makan-makan dan minum-minum anggur, di rumah saudaranya yang tadi saya katakan, saudara-saudara, berganti-ganti. Tapi tiba-tiba ada angin ribut yang begitu kenceng, yang merobohkan tempat di mana mereka sedang berpesta. Tempat di mana mereka sedang berpesta, ambruk tempatnya saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Ke-10 anak Ayub mati. Saya yakin tidak hanya ke-10 anak Ayub, tetapi namanya anak muda kan biasanya kalau makan pesta gitu kan ngundang teman-teman yang lain. Ada banyak anak muda yang mati, secara khusus ke-10 anak Ayub tiba-tiba mati. Saudara bayangkan ini, peristiwanya terus-menerus terjadi dalam waktu yang bersamaan. Yang satu belum selesai, tiba-tiba terjadi lagi dan terjadi lagi. Wah, bayangkan suatu peristiwa yang bertubi-tubi menghantam kehidupan keluarga Ayub. Ekonominya hancur. Anak-anaknya ke-10-10-nya mati semua. Saudara,
Tapi poinnya dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-22, Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Ini luar biasa. Ya, tadi saya katakan orang Kristen yang kuat bukan berarti dia tidak bisa menjadi lemah. Ya, secara fisik, secara emosional Ayub pasti lemah. Kenapa? Ekonominya, anak-anaknya, saudara-saudara, semuanya enggak ada. Ini pukulan yang sangat berat. Tapi Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh bahwa Allah berbuat kurang patut. Dia masih yakin kalau Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Kalau iblis, ya. Makanya tadi iblis, saudara, berusaha untuk membujuk daripada si Ayub supaya habisin juga dia. Tapi Tuhan tidak mau kerjakan itu. Iblis yang kerjakan. Saudara, yang berikutnya kita bisa melihat, tidak hanya kehidupan ekonomi Ayub, tidak hanya kehidupan anak-anak Ayub, tetapi Alkitab juga mencatat iblis sedang mengincar untuk mencobai saudara-saudara ya dalam kehidupan kesehatan Ayub. Sudah ternaknya habis, anaknya mati semua, kemudian iblis juga sedang mengincar mencobai tentang kesehatan Ayub. Ayub 2 ayat 7 sampai 8. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara, iblis juga mencobai kesehatan Ayub. Jadi kelemahan tubuh, sakit penyakit juga bisa disebabkan karena adanya intervensi daripada iblis, setan. Ya, lihat ini saudara, pelajaran yang luar biasa. Tidak hanya karena virus, tetapi juga karena intervensi iblis. Iblis mengintervensi kesehatan daripada Ayub. Dia kena sakit parah yang menjijikkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, saudara, kalau sudah rasanya gatal gitu ya, Ayub dia duduk di atas abu dia, kemudian duduk dan menggaruk-garuknya dengan beling. Saudara pernah merasa gatal enggak kulit saudara? Pasti semuanya pernah ya. Pasti tidak separah seperti Ayub. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah busuk, bayangkan, sudah busuk. Ya, saudara-saudara, ya kalau kita lecet-lecet dikit, kita garuk-garuk dengan tangan aja itu bisa menimbulkan infeksi yang luar biasa. Bisa saudara bayangkan, si Ayub, dia, saudara, tadi saya bawa beling gitu kan, saya bisa bayangkan beling ini saudara, dipakai untuk garuk-garuk, ya luka daripada si Ayub. Bayangkan ketika dia duduk, dari ujung kepala sudah membusuk sampai ujung kaki, dipakai untuk garuk-garuk lukanya saudara. Ini satu tekanan penyakit yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Iblis mengincar kesehatan daripada si Ayub. Ya, pasti kalau pakai gini nih enggak enak saudara. Kalau enggak percaya, kalau saudara merasa gatal, boleh deh pinjam saya hari ini. Oh, ini menyakitkan, sudah kondisi busuk. Tapi dia kerok dengan beling. Betapa sakitnya itu. Ya, beda dengan ini saudara ya. Nah, kalau ini multifungsi. Ya, kalau pakai garuk-garuk enak, tapi juga kalau pakai pijet juga enak saudara. Beda dengan beling. Sangat berbahaya. Itu yang dialami oleh si Ayub. Ya,
tubuhnya sudah benar-benar rusak. Dia rusak lagi dengan beling. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita tangkap? Sekali lagi, iblis bisa mengintervensi kesehatan tubuh kita. Tidak semua penyakit datangnya itu karena virus, tapi ada faktor karena iblis, sama seperti si Ayub. Dia ngalami itu. Kemudian iblis mengincar bagian apa lagi di samping ekonominya, kemudian anak-anaknya, kesehatannya. Iblis juga sedang mengincar, mencobai daripada siapa saudara? Istrinya sendiri. Ya, kehidupan istri Ayub. Ya, saudara, supaya Ayub mengutuki Allahnya dan berharap supaya Ayub mati. Lihat di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 9-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini poinnya lagi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara lihat, ya, iblis mengincar kehidupan istrinya. Ayub sudah dalam kondisi yang sangat parah. Dia boron. Ketika sahabatnya menjenguk dia, sudah tidak dikenali lagi kalau itu si Ayub, sudah begitu parahnya. Dalam kondisi parah kayak begini, ini pelajaran ya, maaf bagi istri-istri. Ketika pasangan kita sedang dalam kondisi terpuruk, ya, ini teladan yang tidak baik. Justru kita ya mengata-ngatai. Ya, istri Ayub mengata-ngatai Ayub supaya apa? Kutuki Allahmu saja. Tinggalkan kesalehanmu. Dan yang luar biasa dia berkata, matilah kamu, Pak. Tegel, saudara. Ada yang kayak begitu? Saya berharap di sini tidak ada. Mungkin kalau di luar sana ada. Ketika pasangannya sedang sekarat, ya, oleh karena mungkin sudah lelah, sudah jengkel, sudah lebih baik mati saja deh. Itu istri Ayub. Iblis mengincar, mencobai istri Ayub. Jadi ini paket komplit, so, kalau mau saya katakan saudara. Iblis itu kejamnya luar biasa. Saudara, tapi Alkitab berkata kepada kita, sekali lagi, di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang 8, Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hari ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah, ayo bersama-sama ketika iblis mengintervensi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang, ya, dalam bidang apapun dalam hidup kita, Tuhan berkata kepada kita hari ini, yuk sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pertanyaannya, kita mudah ditelan atau tidak mudah ditelan? Kalau kita mudah ditelan, kita bisa habis. Itu sebabnya sadar dan berjaga-jaga. Ini lawan bukan lawan biasa, ini lawan yang lawan luar biasa. Yang berikutnya, Efesus pasal 4 ayat 27. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara sudah sadar dan tahu pekerjaan iblis itu adalah membunuh, membinasakan. Yang berikutnya, kita harus jangan beri kesempatan kepada iblis. Memang iblis bisa menyerang kita, tetapi kalau kita tidak memberi kesempatan, saudara, engkau bisa. Makanya Tuhan tadi berkata, iblis berkata, lah wong Ayub kamu pageri kok, coba tekan dia. Tapi Tuhan kan tidak mau nuruti kemauan iblis. Iblis yang menyatakan kemauannya untuk menghancurkan kehidupan keluarga Ayub. Yang notabene dikatakan itu keluarga yang saleh, keluarga yang tidak kurang sepertinya. Tapi apa yang dialami oleh keluarga Ayub?
ini menjadi pembelajaran bagi kita. Tidak ada yang kebal di antara kita terhadap cobaan. Semua orang bisa berada di dalam sebuah pencobaan. Kalau pencobaan berasal dari iblis, tapi ujian itu dari Tuhan. Nah, belajar dari sini, saudara dan saya, ayo kita tidak memberi kesempatan kepada iblis. Ya, saudara, kemudian yang berikutnya, pelajaran apa yang kita dapat dari kitab Ayub ini? Kita melompat jauh di pasal yang terakhir, ya, saudara-saudara, di tengah-tengah incaran yang iblis lakukan kepada keluarga daripada Ayub, ternyata doa itu mendatangkan pemulihan. Doa itu mendatangkan perubahan. Doa itu mendatangkan kelepasan. Kalau saudara langsung lompat di pasal yang ke-42, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-8, dan baiklah, hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Saudara, Alkitab mencatat pada saat siang hari ini bahwa sejak Ayub berdoa, ternyata doa Ayub mendatangkan pemulihan, mendatangkan berkat. Bagi siapa? Bagi orang lain. Orang lain di sini adalah sahabat-sahabatnya yang tidak berkata benar tentang Allah. Tapi lewat doa daripada Ayub, sahabat-sahabatnya memperoleh pengampunan daripada Tuhan, sehingga tidak dimurkai Tuhan. Saudara, yang kedua, doa itu mendatangkan pemulihan atau berkat bagi keluarga Ayub sendiri. Alkitab mencatat dengan jelas, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saudara tadi sudah melihat sesuatu yang tidak baik, tidak enak. Kehidupan berjalan Ayub yang sangat berat. Tidak berakhir, saudara, dengan keburukan, tidak berakhir dengan kecelakaan, tidak berakhir dengan semua hal yang tidak diinginkan terjadi bagi setiap orang, termasuk Ayub sendiri. Tetapi Alkitab mencatat akhir daripada kehidupan Ayub lewat doanya, maka Tuhan memulihkan keadaannya. Apa yang dipulihkan? Ekonominya dipulihkan Tuhan. Iya, dikembalikan 2 kali lipat. Kalau dihitung, ya sekarang ini kekayaan Ayub, ya kalau dihitung, saudara-saudara, menjadi berapa? Dari 148,5 miliar menjadi 297 miliar sejak Tuhan pulihkan Ayub. Tidak hanya ekonominya, ternaknya yang dilipat gandakan 2 kali lipat. Tetapi Tuhan juga memulihkan, ya, kondisi Ayub, kesehatan Ayub dipulihkan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan juga pulihkan istrinya yang dulu menyuruh Ayub, sudah tinggalan Allahmu,
Ya, tinggalan Allahmu. Sudah, nggak usah terlalu hidup rohani deh kamu. Tapi istrinya dipulihkan Tuhan. Saudara, tidak hanya itu, Tuhan juga pulihkan anak-anaknya. Yang 10 yang mati kemudian diganti 10 anak lagi. Setelah dipulihkan, dikasih anak-anak yang terbaik. Tuhan itu kalau kerja itu sangat luar biasa loh saudara. Jadi Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberkati keadaan Ayub. Hari ini pelajaran yang terbaik bagi kita adalah, saudara dan saya, kalau kita ingin menjadi keluarga, ya Kristen yang kuat dan penuh dengan berkat. Sekali lagi, tidak selamanya perjalanan hidup kita itu mulus. Ada kalanya ada goncangan-goncangan dalam hidup kita. Ada problem-problem, konflik-konflik yang tiba-tiba saja menerpa kita. Mungkin kondisi kita tidak sedang seperti Ayub yang bertubi-tubi. Ternak-ternaknya tiba-tiba dirampas, dirampok, mati. Ya, saudara, kemudian ada api yang menyambar menghabisi ternak juga. Dalam waktu yang bersamaan tiba-tiba anaknya ke-10-nya mati semua. Kena sakit penyakit, istrinya seperti itu dan sebagainya. Saudara, ini yang dialami oleh Ayub. Tetapi Alkitab mencatat dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Memang berat. Orang berkata, Pak, mungkin aku sudah tidak kuat. Mungkin aku sudah kembali ke duniaku yang lama. Tapi belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana kita menjadi keluarga Kristen yang kuat dan penuh berkat. Saudara lihat, Ayub tetap menikmati intervensi daripada Allah. Iblis memang mengintervensi kehidupan rumah tangganya, ekonomi anak-anak, keluarganya. Tapi di balik itu semua, di akhir pasal itu ternyata sekali lagi, Tuhan juga tidak tinggal diam. Apa yang iblis sedang lakukan terhadap keluarga Ayub, Allah turut mengintervensi di dalamnya. Hari ini pastikan, ketika dalam kondisi tidak baik sekalipun, izinkan Tuhan turut mengintervensi keadaan hidupmu. Kalau Tuhan turut mengintervensi keadaan hidupmu, engkau tidak sedang bergumul sendiri, engkau tidak sedang berjuang sendiri. Ada Tuhan di situ yang sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Doamu bisa mendatangkan pemulihan, doamu bisa mendatangkan berkat, doamu bisa mendatangkan perubahan yang terjadi, perubahan yang jauh lebih baik. Bukan perubahan yang lebih buruk, tapi perubahan yang jauh lebih baik yang Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan kita hari-hari ini. Saudara, memberikan pengampunan itu merupakan satu keharusan. Saya akan bacakan dalam ayat yang terakhir. 2 Korintus pasal 2 ayat 5-11. Harus diampuni orang yang bersalah. 2 Korintus 5 ayat 5-11. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Supaya iblis jangan beroleh apa? Keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jangan
kita buat iblis beroleh keuntungan atas kita. Siang hari ini sekali lagi Tuhan berkata kepada kita, supaya jangan beroleh keuntungan atas kita. Jangan buat iblis beruntung atas hidupmu. Dari apa, Pak? Dari cara kita tidak bisa memberikan pengampunan. Kalau kita tidak bisa memberikan pengampunan, iblis itu diuntungkan. Tapi kalau saudara dan saya mau membuat iblis dirugikan, tidak ada cara yang lain selain saudara memberikan pengampunan kepada orang yang melukai hidupmu. Berikan pengampunan. Begitu saudara dan saya tidak memberi pengampunan, iblis sedang diuntungkan. Tapi begitu saudara memberikan pengampunan, iblis sedang dirugikan. Saya mau berdoa hari ini supaya iblis dirugikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ayo katakan sebelah kiri sebelah kanan, iblis harus dirugikan. Ya, katakan lagi, kita yang harus untung. Amin. Iblis harus rugi, saudara yang harus untung. Saudara pulang dari tempat ini, saudara untung. Amin. Karena tidak memberi tempat bagi dia untuk melemahkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadilah orang Kristen yang kuat dan penuh berkat. Sekali lagi, bukan berarti tanpa sebuah tantangan. Oh, ada tantangan, tapi tetap saudara menang oleh karena bersama dengan Tuhan. Satu pujian yang akan kita naikkan bersama-sama, bersama bangkit berdiri. Saya mengundang untuk singer, song leader. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku bukan melihat, Dia jadikan semua. Jesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Izinkan Dia bekerja. Haleluya. Katakan Yesus. Berseru kepada nama Yesus. Ya Tuhan. Ora lama kasyakara bara 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 bara. Haleluya. Dengan cara Tuhan. Amin. Bukan melihat, bukan melihat. Sekali lagi katakan, dengan
dengan sepenuh hati. Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Sekali lagi mau katakan, bukan melihat, Dia jadikan semua. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Lihat apa yang Dia kerjakan hari-hari ini di dalam kehidupanmu. Saudara jangan gentar. Saudara harus beruntung. Jangan beri iblis menjadi beruntung, tapi buat iblis menjadi rugi. Oleh karena engkau melakukan apa yang Tuhan ingin untuk engkau kerjakan. Mari semuanya berdoa, semuanya berdoa. Mungkin hari ini ada sesuatu yang sedang menjadi pergumulan saudara. Saudara sadar, oh ternyata ini dari iblis. Cobaan itu dari iblis. Tidak tahu dari sisi yang mana yang sedang kau alami hari-hari ini. Tapi lihat, ketika engkau membuka diri untuk Tuhan ikut mengintervensi di dalam situasi hidupmu, maka bukan kerugian, tapi keuntungan yang engkau dapatkan. Engkau rugi oleh karena engkau memberi kesempatan bagi iblis untuk menguasai situasi di dalam hidup saudara. Tapi hari ini endingnya berakhir sesuatu yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Walaupun iblis sedang mengintervensi hidupmu, jangan pernah lupakan dan lihat intervensi Allah jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat kekuatannya yang mampu membalikkan keadaan di dalam hidup saudara. Doamu mendatangkan berkat, doamu mendatangkan pemulihan, doamu mendatangkan kelepasan. Rasakan itu saudara. Tuhan punya cara untuk setiap kita, untuk menuntaskan setiap pergumulan hidupmu. Bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara Allah sendiri yang akan menuntaskan hidup saudara dan saya dari semua pergumulan hidupmu. Jangan gentar, jangan takut. Tuhan tetap mendesain hidupmu, mendesain keluargamu menjadi keluarga yang kuat dan keluarga yang penuh berkat. Di dalam nama Yesus, kami tidak memberikan kesempatan bagi iblis untuk mengubah rencana Allah yang sudah engkau taruh dalam setiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kehidupan ekonomi, anak-anak, suami, istri, seisi rumah tangga kami, keluarga besar gereja Isa Al-Masih. Hamba berdoa semuanya tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Walaupun sebagian sudah berkata, aku sudah lelah, aku sudah capek. Tapi lihat, kalau engkau membuka diri, Tuhan ikut campur tangan di dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah membuat engkau menjadi lelah dan lelah, begitu lelah sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sebaliknya ada sesuatu yang bisa engkau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doamu mampu mengubah dan memberikan harapan yang baru. Bertekun di dalam doa. Meteraikan firman-Mu. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang kalah dengan cobaan iblis, tapi menang dalam ujian yang kau sedang izinkan terjadi. Berikan kemampuan, berikan kekuatan, limpahi dengan kasih karunia-Mu. Sebab kekuatan kami bukan berasal dari diri kami sendiri, tapi kekuatan kami berasal dari Engkau. Mampukan kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, keluarga Kristen yang kuat dan penuh berkat
terjadi di dalam seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih. Mereka yang ada di tempat ini ataupun mereka yang sedang beribadah di rumah-rumah. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan saudara duduk. Tuhan Yesus memberkati. Alami pemulihan, pembaharuan dan berkat-berkat di dalam keluarga dengan senantiasa melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan ditekankan dalam warta jemaat. Tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian di siang hari ini ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya hari ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri untuk kita sambut. Apakah ada? Ya, tidak ada. Ya, sebelum kita berdoa untuk beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun, ditekankan lagi dan disampaikan, tadi sudah dilaksanakan ibadah Padang oleh sekolah minggu di Museum Kretek. Dan puji Tuhan, hari ini mereka sudah kembali dalam pertolongan Tuhan. Dukung dalam doa untuk retreat wanita yang akan dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat di Rumah Shalom di Bandungan, betul ya? Hari Kamis dan Jumat. Dengan demikian, persekutuan doa wanita yang sedianya dan biasanya dilakukan di Kamis terakhir, untuk persekutuan doa ini digabung di retreat wanita. Demikian pula untuk ibadah wanita hari Jumat tanggal 29 digabung di retreat wanita. Artinya tidak ada ibadah di tempat ini untuk wanita. Kemudian dukung dalam doa juga untuk rencana retreat rekan-rekan kita dewasa muda Oksigen yang akan dilaksanakan mulai hari Rabu dan Kamis. Ya, diadakan di rumah Jomblo, di rumah Joglo Semarang. Iya, hari Rabu dan Kamis. Dukung dalam doa untuk teman-teman, anak-anak, rekan-rekan kita Oksi yang akan retreat bersama di Semarang. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya mari kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Silakan bangkit berdiri. Di pekan kemarin, dari minggu-minggu kemarin yang merasa berulang tahun, silakan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama-sama. Silakan. Ya, ada ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Fernando. Iya, puji Tuhan, siap dua ya. Oke. Selamat Bapak Ibu Dewan DPRD yang terhormat. Yes. Ada lagi? Ya, ada Ci Evelyn di sini. Kemudian ada lagi yang lain? Tidak ada. Pak Lukas mau didoakan lagi? Iya, oh enggak mau. Wah, padahal doanya ini lebih mandi daripada pagi tadi. Iya, mari kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dalam setiap proses kehidupan ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Dan Engkau menghantar kami boleh melewati hari-hari kami, kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat, selalu Engkau nyatakan. Kami rasakan, kami sadari atau tidak, Engkau selalu ada. Khususnya kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang merayakan ulang tahunnya beberapa waktu yang lalu atau hari ini. Tuhan, di hari spesial mereka, Tuhan akan limpahkan berkat secara spesial kepada anak-anak-Mu ini.
Tuhan limpai dan karuniai kepada anak-anak-Mu ini karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka melalui pekerjaan, usaha, kesehatan, kekuatan, stamina prima, melalui keluarga, rumah tangga, apapun yang menjadi pergumulan hidup anak-anak-Mu ini. Engkau selalu ada. Bahkan perjalanan jauh dekat, pulang pergi, keluar masuk dimanapun anak-anak-Mu ini berada, penyertaan-Mu itu selalu ada. Dan berkat-Mu itu senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saudaraku yang berulang tahun, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melimpai engkau dengan sukacita dan damai sejahtera untuk senantiasa dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu. Nantikan janji-janji Tuhan, alami janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan sesuai dengan iman pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang kudus itu akan memelihara hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berbaring lemah tubuh oleh karena sakit dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau dan melawat anak-anak-Mu ini, untuk menyatakan kuasa-Mu sesuai dengan iman percaya mereka. Mujizat Tuhan dinyatakan karena kami percaya Engkau Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan iman anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan segala permohonan dan doa syukur kami hanya di dalam satu nama yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun. God bless you. Oke, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita rasakan melalui firman Tuhan kita diberkati. Amin saudara-saudara. Mari kita akan menyerahkan perjalanan pulang ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah yang kedua ini dari awal sampai akhirnya. Kami juga merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Melalui firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, itu akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami di dalam menghadapi apapun juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan kasih-Mu akan tetap ada di dalam hidup kami. Seringkali kami tidak menyadari bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, seolah-olah kami mampu dan bisa melakukan dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Padahal semua itu semata-mata oleh anugerah, kasih dan kemurahan daripada Tuhan semata. Tuhan mampukan kami untuk kami bisa mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami menyadari bahwa kekuatan Tuhanlah yang memungkinkan kami mampu dan bisa melakukan segala sesuatu dan bisa berhasil dengan baik. Sekali lagi itu karena anugerah, pimpinan dan penyertaan Tuhan terhadap kami semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami juga merasakan bahwa Engkau memimpin, menyertai dan memberkati kami, sehingga memungkinkan hari ini pun kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kami percaya kalau kami menyertai dengan iman, maka persembahan ini akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang datangnya daripada Tuhanlah yang memungkinkan kami bisa melakukan segala sesuatu. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua,
mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amen. Yesus ajaib. Sama-sama. Yes, oke. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, tak berubah kasih-Nya, setiap hari tambah indah, sampai bumi berlalu. Yesus ajaib, tak berubah, tak berubah.